Ini adalah cerita tentang legenda Putri Junjung Buih dari Kalimantan Selatan. Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan bernama Amuntai di Kalimantan Selatan. Kerajaan tersebut dipimpin oleh dua orang raja, yaitu Raja Patmaraga dan adiknya Raja Sukmaraga. Meskipun dipimpin oleh dua orang raja, rakyatnya hidup dengan damai dan sejahtera. Hal itu dikarenakan kedua orang raja tersebut dapat memerintah secara adil dan rukun. Kedua orang raja tersebut juga saling menghormati satu sama lain. Sayangnya, ada satu hal yang membuat kedua raja itu tidak bahagia, yaitu mereka belum dikaruniai anak. Setiap malam, kedua raja itu dan istri mereka selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar segera bisa diberi keturunan. Secara khusus, Raja Sukmaraga meminta agar dikaruniai putra kembar. Suatu hari, akhirnya istri dari Raja Sukmaraga hamil. Dengan penuh kebahagiaan, setiap malam sang raja selalu mengelus perut istrinya seraya berdoa. Semoga saja anak di dalam kandunganmu ini adalah putra kembar yang tampan. Sang istri hanya bisa tersenyum seraya mengamini doa tersebut. 9 bulan kemudian, Raja Sukmaraga benar-benar dianugerahi kedua putra kembar yang sama-sama berwajah tampan. Kabar bahagia itu pun segera diumumkan kepada seluruh rakyatnya dan juga kakaknya sendiri. Meskipun ikut turut bahagia atas kelahiran keponakan barunya, tetap saja di dalam hati Raja Sukmaraga muncul sebuah rasa sedih karena bagaimanapun ia juga ingin memiliki seorang buah hati. Karena sangat ingin memiliki keturunan, ia bahkan merasa apabila ia mendapatkan seorang anak perempuan pun ia akan menerimanya dengan senang hati. Sang raja berdoa lebih keras dan memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Malam harinya, ia mendapatkan petunjuk melalui mimpinya. Ia diminta untuk bertapa di Candi Agung yang terletak di luar kerajaan Amuntai. Di tempat inilah, sang raja bertapa selama beberapa hari. Tanpa menunggu waktu lama, keesokan harinya, sang raja langsung mengajak tetua istana, Datuk Pujung, dan beberapa pengawal istana lainnya untuk segera berangkat ke candi tersebut. Di candi itulah, sang raja bertapa selama beberapa hari. Setelah selesai bertapa, ia memutuskan untuk segera pulang ke kerajaan Amuntai. Di tengah perjalanan pulang, ia melewati sebuah sungai. Betapa terkejutnya Raja Patmaraga ketika ia mendapati seorang bayi perempuan cantik tengah terapung di sungai tersebut. "Apa aku tidak salah lihat?" tanya Raja Patmaraga terkejut. "Bagaimana bisa seorang bayi perempuan cantik tengah terapung di tengah sungai seperti ini?" Dengan penuh kehati-hatian, sang raja akhirnya berusaha mengangkat sang bayi dari sungai. "Datuk Pujung, bantu aku mengangkat bayi ini," perintahnya kepada tetua istana. Datuk Pujung pun mengangkat sang bayi tersebut dari sungai dengan bantuan sang raja juga. Menariknya, bayi yang kini digendong oleh Datuk Pujung itu tidak menangis, tapi justru berbicara bahkan memberikan perintah. "Jangan bawa aku seperti ini. Sediakan sehelai kain dan selimut yang ditenun dalam waktu setengah hari saja, kemudian bawakan aku 40 orang wanita cantik untuk menjemputku," perintah sang bayi tersebut. Meskipun terkejut, Raja Patmaraga segera memerintahkan Datuk Pujung untuk kembali ke istana. Sang tetua istana pun langsung membuat sayembara untuk mencari sehelai kain dan selimut. Tak lupa, ia juga mengumpulkan 40 wanita cantik yang berada di lingkungan istana. Pengumuman, barang siapa yang bisa menenun sebuah kain dan juga selimut dalam waktu setengah hari saja, maka ia akan diangkat menjadi pengasuh bayi, ucap Datuk Pujung dalam sayembaranya. Pengumuman tersebut lantas membuat rakyat langsung heboh. Beberapa orang penasaran siapa yang bisa menyelesaikan tenunan dalam waktu setengah hari saja. Sementara itu, para wanita mulai menenun menggunakan benang terbaik. Sayangnya, hingga waktu yang ditentukan telah tiba, tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikannya. Datuk Pujung pun sampai merasa putus asa. Ia khawatir jika ia tak menemukan kainnya, maka Raja Patmaraga tidak bisa membawa pulang bayi cantik yang ditemukan di sungai tadi. Di tengah rasa putus asa sang datuk, mendadak seorang wanita menghampirinya. "Tuanku, ini hasil tenunanku. Coba periksalah secara seksama. Apakah selimut dan kain ini cukup untuk menyelimuti bayi Raja Patmaraga?" ucap sang wanita itu sambil menyerahkan kain dan selimut yang sudah dilipat dengan rapi. Ketika Datuk Pujung membuka lipatan selimutnya, para wanita yang berkerumunan di sekitarnya langsung bergumam memuji keindahan kainnya. "Siapa namamu?" tanya Datuk Pujung. "Kurasa kamu cukup pantas untuk menjadi pengasuh bayi Raja Patmaraga," ucap sang Datuk Pujung kepada perempuan tersebut. "Namaku Ratu Kuripan, Datuk," jawab sang wanita itu. "Aku akan merasa sangat terhormat apabila bisa menjadi pengasuh untuk putri Raja Patmaraga," ucapnya kepada Datuk Pujung.
Datuk Pujung pun membawa Ratu Kuripan beserta dengan 40 wanita cantik lainnya untuk menjemput sang raja dan juga sang bayi Raja Padmaraga. Sang bayi pun akhirnya diselimuti menggunakan kain yang sudah ditenun oleh Ratu Kuripan. Baik sekali, ucap sang Raja Padmaraga ketika melihat bayinya. Dengan ini, kamu akan kubawa pulang ke Amuntai, dan karena kamu kutemukan terapung di atas buih, maka aku akan memberikanmu nama Putri Junjung Buih. Bayi tersebut merespon dengan tersenyum seolah menyetujui ucapan Raja Padmaraga. Kini kebahagiaan kedua raja tersebut semakin lengkap. Kerajaan Amuntai pun semakin dipenuhi dengan kebahagiaan dan rakyatnya pun hidup dengan damai dan sejahtera. Tak lupa Raja Padmaraga memenuhi janjinya kepada Ratu Kuripan. Sejak saat itu Ratu Kuripan diangkat menjadi pengasuh Putri Junjung Buih dan mengurus segala keperluan sang putri hingga putri kecil itu beranjak dewasa. Selesai kisah tentang Putri Junjung Buih dengan versi ini. Selain kisah tentang pertemuannya dengan sang ayah, ada juga kisah tentang Putri Junjung Buih dan juga Pangeran Suryanata. Jika pada versi cerita yang tadi saya ceritakan menceritakan bahwa Raja Padmaraga sedang mencari keturunan, pada versi lain menyebutkan bahwa pada saat itu Lambung Mangkurat sedang bertapa demi mencari calon pemimpin kerajaan. Saat bertapa itu muncullah seorang wanita dewasa dari buih sungai yang kemudian diboyong ke kerajaan. Wanita yang kemudian dikenal dengan nama Putri Junjung Buih ini kemudian diangkat menjadi ratu di kerajaan itu. Putri Junjung Buih kemudian menikah dengan Pangeran Suryanata yang berasal dari Majapahit. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai seorang putra yang bernama Pangeran Arya Dewangga. Pangeran nantinya akan menikah dengan Putri Kabuwaringin dari Lambung Mangkurat. Dari mereka berdua itu kemudian diturunkan raja-raja dari Kerajaan Negara Daha, Kerajaan Negara Dipa, Kesultanan Banjar, dan Kesultanan Kota Waringin. Baiklah, itu tadi cerita tentang legenda Putri Junjung Buih dari Kalimantan Selatan. Pesan moral atau amanat yang bisa kita dapatkan atau kita ambil dari cerita rakyat Putri Junjung Buih ini adalah apabila kita menginginkan sesuatu, maka kita harus berusaha sekuat mungkin untuk mendapatkannya. Sama seperti usaha yang dilakukan oleh Raja Padmaraga untuk mendapatkan buah hatinya. Kemudian jagalah sesuatu yang telah kita dapatkan tersebut dengan baik. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang cerita rakyat dari Kalimantan Selatan yang berjudul Putri Junjung Buih. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat atau pesan moral dari cerita rakyat ini ya.